Do you wanna know? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak, apa kabar hari ini? Semoga kabar kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat belajar di rumahnya, meskipun kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warazukni fahman. Amin. Selama pembelajaran di rumah, jangan lupa ya untuk selalu melaksanakan sholat duha dan murojaah bersama ayah dan bunda. Target hafalan untuk kelas 4 adalah Quran surat Al-Buruj sampai Al-Mutaffifin. Hari ini kita masih membahas tentang tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman di pembelajaran 3 sampai 6. Sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sekarang ibu tanya ya, apa sih gagasan pokok? Ya, gagasan pokok adalah gagasan atau ide yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Biasanya gagasan pokok disebut juga dengan ide pokok. Gagasan pendukung atau kalimat penjelas merupakan tambahan yang berfungsi menjelaskan gagasan pokok. Di sini ibu mempunyai contoh paragraf. Biasanya untuk mengawali paragraf, kalimat pertama itu menjorok ke dalam ya. Sekarang ibu bacakan paragrafnya. Ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu ini. Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Beberapa drum kosong, bilah-bilah bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Apa yang dikerjakan warga hari ini? Untuk mengetahui manakah gagasan pokok dan gagasan pendukung, ibu membuatnya menjadi beberapa kalimat. Kalimat pertama, ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu ini. Yang kedua, warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Yang ketiga, beberapa drum kosong, bilah-bilah bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Yang keempat, di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Lalu yang terakhir, apa yang dikerjakan oleh warga hari ini? Untuk kalimat pertama merupakan apa? Ya, gagasan pokok ya. Untuk kalimat kedua, gagasan pendukung, 3 gagasan pendukung, 4 juga gagasan pendukung, dan 5 gagasan pendukung. Selanjutnya, kita juga akan membahas tentang ringkasan. Apa itu ringkasan? Ya, ringkasan adalah suatu cara yang efektif untuk menyajikan teks yang panjang dalam bentuk bacaan yang pendek, tetapi lengkap. Berikut adalah langkah-langkah membuat ringkasan yang benar. Yang pertama, kalian harus membaca teks aslinya ya. Langkah pertama adalah membaca teks asli yang akan diringkas dengan cermat. Dengan membaca, kita akan mengetahui informasi yang ada di dalam teks yang akan kita ringkas. Lanjut, yang kedua, menentukan gagasan pokok pada tiap paragraf. Ya, kita setelah membaca, lalu kita menentukan nih gagasan pokok pada tiap-tiap paragrafnya. Lalu yang ketiga, menulis ringkasan. Setelah kita membaca, lalu menentukan gagasan pokoknya, lalu kita sekarang menyusunnya tiap gagasan pokok pada langkah kedua tersebut menjadi sebuah paragraf. Lalu kita membuat ringkasan dengan menyusun kalimat baru yang sesuai dengan isi gagasan pokok. Selain itu, bacalah kembali ringkasan yang telah dibuat. Apakah paragraf ringkasan sudah utuh isinya dan
apakah ada gagasan pokok atau informasi penting lainnya yang belum kita tulis ya. Kita ulang baca lagi. Selanjutnya, bekerja sama bisa dilakukan kapan saja. Saat kita bermain pun kita juga bisa bekerja sama. Tahukah kamu bahwa kita dapat belajar bekerja sama dari permainan tradisional? Salah satu permainan tradisional Indonesia yang sangat menarik adalah permainan Bakiak. Permainan ini berasal dari Sumatera Barat. Bakiak atau biasa disebut trompa bakuak di Sumatera Barat merupakan permainan yang menumbuhkan kekompakan. Dalam kelompok terdiri dari beberapa anggota yang memiliki kemampuan beragam. Namun, hal tersebut tidak menghalangi kita untuk tetap bekerja sama. Saling menghargai perbedaan dalam bekerja sama akan membantu tim mencapai tujuan. Saat bermain bakiak, jangan lupa ya, kalau kamu itu harus selalu mendengarkan peluit yang ditiupkan oleh guru atau aba-aba temanmu. Berikut adalah contoh-contoh kerjasama yang biasa dilakukan di masyarakat. Yang pertama, ada ronda malam. Lalu yang kedua ada kerja bakti. Dan yang ketiga ada gotong royong. Tugas kalian hari ini adalah pada halaman 69 tentang membuat peta pikiran mengenai kegiatan yang pernah dilakukan di tempat tinggalmu. Contohnya tadi itu ada ronda malam, kerja bakti, dan gotong royong. Dari gambar tersebut kalian dapat membuat peta pikirannya ya. Selanjutnya, perbedaan itu indah, perbedaan itu anugerah. Kita harus mensyukurinya dengan menunjukkan sikap saling menghargai. Lalu, apa kamu pernah melihat atau mengikuti perayaan hari besar agama di sekitar tempat tinggalmu? Tentunya kalian pernah ya. Di sini Ibu ada contoh gambar hari besar atau hari raya agama-agama di Indonesia. Yang pertama itu ada agama Islam. Hari rayanya adalah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua ada agama Kristen Katolik atau Kristen Protestan. Biasanya mereka merayakan hari raya Natal, Paskah, dan ada juga Jumat Agung. Lalu yang ketiga agama Hindu. Agama Hindu ada hari raya Nyepi dan Galungan. Yang keempat agama Buddha. Agama Buddha adalah hari raya Waisak. Yang kelima ada agama Konghucu. Konghucu adalah hari raya Imlek ya, atau biasa kita sebut dengan Tahun Baru Cina. Keberagaman suku bangsa dan agama di Indonesia adalah sumber kekayaan yang tidak ternilai harganya. Keberagaman tersebut menyebar dari Sabang sampai Merauke. Jadi, keragaman itu jangan dijadikan suatu perbedaan ya, yang dapat memecah belah. Tetapi, keberagaman itu harus menjadi sesuatu kekayaan alam yang bisa mempersatukan bangsa kita, ya. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia. Yang pertama, mengembangkan rasa toleransi, baik sesama pemeluk agama maupun antar pemeluk agama yang berbeda. Yang kedua, menikmati dan menghormati perbedaan. Perbedaan itulah yang menjadikan kehidupan lebih menarik. Yang ketiga, menghormati orang lain tanpa memandang agama atau latar belakang lainnya. Sesuatu itu harus kita bicarakan secara halus dan tidak mengejek, apalagi menjelek-jelekan agama orang lain. Yang keempat, menggunakan tata krama sebaik mungkin, berbicara dengan sopan dan memilih kata-kata yang baik. Yang kelima, tidak membeda-bedakan pemeluk agama lain, terutama saat mereka sedang membutuhkan bantuan atau sedang melakukan ibadah. Tugas kalian yang kedua adalah tentang menjawab pertanyaan
tentang tari saman. Sebelumnya kan kita sudah pernah membahas ya tentang tari saman dan kalian juga sudah mempraktekannya ya. Kalian buka buku halaman 76. Kalian jawab soalnya 1 sampai 5. Jangan lupa ya anak-anak untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu 5M. Yang pertama, mencuci tangan dengan air bersih. Lalu yang kedua, memakai masker jika ingin bepergian keluar rumah. Yang ketiga, menjaga jarak minimal 2 meter. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, membatasi mobilitas dan interaksi. Sekian video pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.